Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Cairan bening mengalir di pipi pelangi setelah awan meniupkan sebuah doa ke ubun-ubunnya, sebuah rasa bahagia yang olehnya sendiri tak dapat diukur atau dibandingkan dengan kebahagiaan yang lain. Ia menatap sendu wajah itu. Memanjakannya dengan sentuhan lembut, awan membuat pelangi seakan terbang ke nirwana, mencurahkan perhatian yang tak pernah ia beri pada malam-malam sebelumnya. Sebuah kasih sayang yang membuat pelangi terlena dan merasa begitu dicintai. Dan tak seperti malam-malam sebelumnya, di mana pelangi bersikap lebih dewasa, malam ini ia menunjukkan sisi manjanya sebagai wanita. Pakaian menerawang yang membalut tubuhnya menjadi alasan hadirnya semburat merah saat awan beberapa kali memuji kemolekan tubuhnya. Awan mendorong pelangi dengan lembut hingga tubuh keduanya terbaring di ranjang. Pelangi yakin saat ini wajahnya semakin merah karena rasa panas terasa merambat ke seluruh tubuhnya, ditambah debaran jantung yang membuat tubuhnya ikut gemetar. "Kamu sudah siap?" Tatapan hangat awan membuat pelangi terhipnotis hingga lidahnya terasa kaku. "Aku siap." Di saat pelangi merasa sangat gugup, justru awan terlihat cukup santai dan menikmati. Ia lalu membenamkan ciuman dalam di kening. "Aku cium di kening agar kamu tidak memikirkan orang lain selain aku." Lalu dilanjutkan dengan mencium kelopak mata kanan dan kiri bergantian. "Ini agar hanya ada aku di matamu." Dan satu ciuman manis di bibir. "Dan yang ini agar hanya namaku yang selalu terucap dari sini." Pelangi semakin terhanyut dan awan segera memulai dengan sebuah doa. Awan menarik selimut demi menutupi tubuh mereka. Dengan sentuhan, ia mengalirkan semua cinta yang dimilikinya untuk pelangi, melakukannya sesuai dengan tuntunan, tidak berlebihan, namun sangat menyenangkan, menegaskan bahwa hubungan suami istri bukan hanya untuk mendapatkan kenikmatan dan memuaskan hasrat semata, melainkan mengubah syahwat menjadi berpahala. Malam itu, pelangi memberikan pelayanan terbaik bagi sosok yang berkuasa atas tubuhnya dan membiarkan awan melakukan apapun yang diingininya tanpa batasan. Matanya terpejam saat dua tubuh itu melebur jadi satu. Keduanya terbuai mengarungi indahnya surga dunia yang melenakan, hingga tanpa terasa keringat telah bercampur membasahi tubuhnya. Awan mengakhiri pergumulan panas itu dengan ciuman di kening. Sebuah doa ia ucapkan sesaat setelah melepaskan bibit kehidupan baru. Keduanya saling tatap penuh cinta hingga nafas yang berat berangsur normal. Mereka pun kembali menyatukan tubuh melalui pelukan hangat. Untuk pertama kalinya, pelangi berselimut awan. Awan meraba pembaringan di sebelahnya dengan harapan menemukan sang istri agar dapat memeluknya. Kegiatan melelahkan semalam telah menambah kasih sayang di antara keduanya, hingga rasanya awan tidak ingin pergi jauh dari pelangi meskipun hanya sesaat. Namun yang ia dapat justru pembaringan kosong. Tak ada pelangi di sana. "Hani, kamu di mana?" panggilnya dengan suara serak, juga dengan mata masih terpejam. Perlahan ia membuka mata saat merasakan cahaya matahari yang menyelinap melalui celah tirai menyilaukan matanya. Awan melirik arah jarum jam di dinding. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Tadi selepas sholat subuh, ia kembali melanjutkan tidurnya akibat rasa lelah.
Suara peralatan masak yang saling beradu membuat Awan meyakini bahwa pelangi sedang memasak di dapur. Aroma yang menguar seolah memanggilnya untuk segera menyusul. Sayang, pelangi hampir terlonjak ketika tiba-tiba sepasang tangan melingkari perutnya dengan erat, juga dengan bahunya yang terasa mendapat beban berat karena Awan bersandar di sana. Habi baru bangun. Belum mandi ya? Katanya pagi ini mau kerja. Iya sih, tapi rasanya malas. Kenapa? Males gue ketemu si Bandar Korma. Namun kalimat itu hanya ia gumamkan dalam hati agar tak menjadi beban pikiran bagi pelangi, hingga akhirnya yang terucap dari bibirnya malah kalimat rayuan. Rasanya gak bisa jauh-jauh dari kamu, apalagi semalam kamu hot. Mas, aku lagi masak, protesnya ketika merasakan tangan Awan yang tadinya melingkar di perut bergerak ke atas. Iya, Awan mencium pipi sebelum memilih kembali ke kamar untuk mandi. Selepas memasak, Pelangi kembali ke kamar untuk menyiapkan pakaian suaminya. Begitu memasuki kamar, terlihat Awan sedang berdiri menghadap cermin dengan handuk putih yang melilit di pinggangnya. Pelangi segera menuju lemari dan mengeluarkan pakaian kerja sang suami. Namun Awan tak beranjak sedikit pun dari posisinya. Lagi ngapain, Mas? Awan melirik sekilas, lalu tersenyum lebar hingga membuat lesung pipitnya terlihat semakin dalam. Lagi lihatin mahakarya kamu semalam, jawab Awan seraya memperhatikan pantulan dirinya melalui cermin. Punggung tegapnya yang dihiasi tato bercampur beberapa bekas cakaran. Pelangi kembali tersipu malu. Semalam tanpa sadar ia terus mencakar punggung Awan. Pelangi membersihkan tempat tidur yang berantakan dan mengganti spray juga selimut, sementara Awan mengenakan pakaian. Sayang, kamu kenapa lemas begitu? Tanya Awan melihat Pelangi beberapa kali memijat tengkuk lehernya. Ia mendekat dan membelai puncak kepala sang istri dengan lembut. Kamu sakit? Tidak apa-apa, badannya agak sakit. Aku pijat ya, tawarnya. Tidak usah, Habi kan mau berangkat kerja, nanti kesiangan. Tidak apa-apa, sekali-sekali. Ayo sini. Awan membawa Pelangi untuk berbaring di tempat tidur dan mulai memijat beberapa bagian tubuhnya. Begini sudah enak. Pelangi mengangguk. Beberapa bagian tubuhnya memang terasa sangat pegal, terutama bagian paha dan betis. Meski begitu, hatinya sedang berbunga-bunga karena telah menjadi seorang istri yang seutuhnya. Tiba-tiba sesuatu terlintas dalam benaknya. Pandangan Pelangi pun berkeliling ke setiap sudut kamar seolah sedang mencari sesuatu. Kenapa? Tanya Awan dengan tangan masih bergerak naik turun di betis dan paha. Habi, bukannya di kamar ini ada CCTV ya? Berarti kegiatan kita semalam terekam. Ingin rasanya Awan menyemburkan tawa menatap wajah polos Pelangi saat bertanya. Iya benar, habis ini aku mau lihat rekamannya. Kamu pasti kelihatan sangat seksi. Tanpa dapat dikendalikan, semburat merah mulai menjalar di wajah Pelangi. Bibir Awan pun terkatup rapat demi menahan tawa. Aku juga mau lihat bagaimana kamu berubah menjadi kucing dan mencakar punggungku. Jangan, aku malu. Kenapa CCTV-nya tidak dimatikan dulu atau sekalian dilepas saja? Tidak apa-apa, kan cuma kita yang lihat. Rekamannya juga tidak akan bocor ke orang lain.
Semakin merah saja pipi Pelangi. Jika ia pikir cubitan keras yang dilayangkan ke pinggang Awan akan menghentikan kejahilan suaminya itu, maka salah besar, karena reaksi malu-malu Pelangi justru sangat lucu bagi Awan dan membuatnya terus ingin menggoda. Pelangi menutup wajah merahnya dengan kedua telapak tangan. Tawa Awan pun pecah saat itu juga. CCTV yang di kamar sudah dilepas sayang, tidak ada lagi. Masa sih? Pelangi kembali meneliti setiap sudut kamar. Ia memang tak mendapati adanya kamera di sana. Iya, aku sudah minta orang melepas CCTV di kamar sebelum kita pulang. Akhirnya Pelangi bernafas lega. Rona merah di pipinya berangsur-angsur mulai menghilang. Memang kenapa dulu CCTV-nya sampai dipasang di kamar? Rumah ini pernah kemalingan, makanya aku sekalian pasang di kamar.